caranya seperti apa? Ya, jadi seperti segitiga, ya kita kenal hukum segitiga, garis yang sejajar, sorry, setiap garis ya bisa diproyeksikan. Nah, demikian juga dengan gaya, gaya juga bisa diproyeksikan. Kita contoh soal ini. Kita buka AutoCAD. Oke. Contoh ya. Karena kalau saya jelasin teoritis banget juga agak-agak berat. Saya langsung ke contoh aja. Contoh, ada sebuah balok sederhana. Ya. Contoh, ada sebuah balok sederhana. Ya. Oke, di sini ada tumpuan. Kita kasih seperti biasa, tumpuan sendi dan roll biar gampang. Nah. Oke. Sorry, sini roll. Lalu kita kasih gaya di sini. Misalkan gayanya ada 1, 2, ada yang terakhir 3. Oke, contoh di sini ada sebuah balok sederhana ditopang oleh dua tumpuan sendi dan roll. Lalu di atas balok tersebut ada beban sebesar P1. Contoh di sini P1 sama dengan 3 ton. P1 sama dengan 3 ton. Oke. P1 sama dengan 3 ton. Lalu ada beban lagi. P2 sama dengan 2 ton. Oke. Sini ada P2. Sini ada P3. 3, 2, misalkan di sini ada 4 ton. Oke, lalu di sini ada jaraknya. Kita harus ketahui berapa sih jaraknya. Oke. Contoh ini adalah tumpuan A. Dan ini adalah tumpuan B. Lalu ada jaraknya. Oke. Contoh, jarak di sini A ke P1 adalah sebesar 2 meter. Lalu dari P1 ke P2 sebesar 2 meter juga. Dan P2 ke P3 sebesar 4 meter. Dan P3 ke B sebesar 1,5. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung
berapa sih nilai reaksi yang terjadi pada titik A dan B. Kita bandingkan metode analitis dan metode grafis. Oke, contoh sini. Kita buat kotak lagi. Supaya lebih cepat, ya, kita langsung saja ke sigma momen. Insert simbol sigma momen. Nah, kita mulai sigma momen di A. Kita mulai sigma momen di A harus sama dengan 0. Oke, berarti di sini sigma momen di A. Ada apa aja nih setelah kita menghitung reaksi di B? Berarti kita harus tinjauannya harus dari titik A. Kita lihat ada apa aja di sini? Ada apa aja? F1 gitu kan Pak? Ada P1. P1. Ada P1. Jaraknya terhadap titik A? 2 meter Pak. 2. Kita lihat arahnya dia ke bawah ke titik A. Searah jarum jam apa berlawanan? Lihat P1 ke titik A. Searah. Searah ya. Jadi simbolnya masih positif. Ditambah P2. Kita lihat. P2 ke titik A. Dia berputarnya searah apa berlawanan jarum jam? P2 ke A. Searah, Pak. Searah ya. Oke, nanti P2. Jaraknya berapa di sini? P2? 4. 4. Oke, ditambah. Yang terakhir, P3. P3. Berapa jaraknya? 8. 8. Lalu ada RB plus RBV. Lihat RBV arahnya ke atas. RBV ke atas dia. Ya, karena dia adalah reaksi. Ya. Nah, ini RA arahnya ke selalu berlawanan dengan arah gaya. Ya, RA. Dan di sini ada RB. Dan di sini ada RB. Lihat, RB ke titik A. Dia RB arahnya ke atas. Searah apa berlawanan jarum jam? Lihat arah perputarannya. Di ke atas, kita tunjuk ke titik A. Oh, berarti dia ke sini dulu. Baru ke sini. Searah apa berlawanan jarum jam nih si RBV ini? Berlawanan. Berlawanan. Itu simbolnya negatif positif? Negatif. Negatif. Kita lihat jaraknya. Ini 2, ada 2, 4, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 1,5 berapa? 9,5. 9,5. Oke. Kita mulai hitung. Sama dengan 0. P1 besarnya adalah 3 ton. 3 dikali 2 ditambah P2, P2 2 ton. Jaraknya adalah 4. Ditambah P3, P3 4 ton. Jaraknya adalah 8. Min 9,5 RBV. Sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan. 3 dikali 2 berapa? 6. Kenapa tuh 6. Pak? 2 dikali 4?
8. 8. Udah ya? 4 kali 8, oh belum, satu lagi nih. 4 dikali 8. 32, Pak. 32. Min 9,5 RBV. Sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan. 6 ditambah 8. 6 ditambah 8. Berapa? 6 ditambah 8. Ayo, sebelum saya panggil salah satu. Sandi Ramdhani ada? Sandi Ramdhani. Sandi Ramdhani. Ya, Pak, ini, Pak. Oke, Sandi Ramdhani. Coba, kalau nggak ada yang jawab, saya korbankan Anda nih di sini. 6 ditambah 8 berapa, Sandi Ramdhani? 14. 14. 14 ditambah 32 berapa? 46. 46. Oke. Ya. Min 9,5 RBV. Sama dengan 0. Nah, sekarang min 9,5 RBV Sandi Ramdhani sama dengan berapa di sini berarti? Sama dengan berapa? 46, kita pindah nih tukeran sama 0. Berapa nih Sandi Ramdhani? Jadi berapa nih? Min 46. Min 46. Min 46. Nah, berarti karena sama-sama minus, berarti si minusnya bisa kita hilangkan. RBV sama dengan 46. Nah, berarti si RBV-nya berapa sih? Sandi Ramdhani? RBV-nya berapa? 46 dibagi, dikurang, apa ditambah? Halo, Sandi Ramdhani? Dibagi, Pak. Dibagi berapa? 9,5. Bagi ya. Nah, berarti hasilnya berapa ini? 46 dibagi 9,5. 46 dibagi 9,5. Halo? 4,73, Pak. 4,73. Satuannya apa? Satuannya apa? Sandi Apain, Ramdhani? Pak? Satuannya apa? 4,73 itu. Kilogram kah? Ton, Meter ton, kah? Pak. Apa? Ton. Oke. Terima kasih Sandi Ramdhani. Ya, Pak, sama-sama. Oke, next. Kita menghitung berapa sih reaksi pada titik A. Nah, berarti kita harus ditinjau dari kebalikannya. Sigma momen di B. Oke, sigma momen di B. Kita hilangkan dulu. Sigma momen di B harus sama dengan 0. Berarti kita mulai dari yang paling dekat dulu. Sigma momen di B. Ada apa aja nih? Geser ke kiri. Ada apa? Dari titik B geser ke kiri ada apa? Ada P3, Pak. P3. Oke. P3. Kita lihat P3 arahnya ke bawah. Dari titik B. Ya, ke bawah. Dia searah apa berlawanan jarum jam? Kita lihat arahnya. P3. Searah. Searah apa berlawanan jarum jam? Berlawanan, Pak. Berlawanan. Berlawanan ya. Nah, berarti si P3 adalah minus. Min P3. Jaraknya, berapa jaraknya? 1,5. 1,5. Oke, setelah P3 ada P2. Kita geser P2 ke titik B. Coba saya tanya siapa ya? Muhammad Mukti. Ada Muhammad Mukti?
Iya Pak, gimana Pak? Muhammad Mukti. Nah, setelah P3 ada apa lagi nih di sini? Muhammad P2 Mukti. Pak. Ada P2. Kita lihat P2 ke B. Dia searah apa berlawanan jarum Ya. jam? Berlawanan Pak. Berlawanan. Kalau berlawanan simbolnya positif negatif? Negatif Pak. Negatif. Negatif P2. Jaraknya berapa ke titik B? Jaraknya ke P2 berarti 5,5 ya Pak. 5,5. Oke. Muhammad Mukti setelah P2 ada apa lagi? Ada P1 Pak. P1. P1 arahnya gimana? Searah berlawanan jarum jam? Untuk ke arah B ya Pak ya. Untuk ke arah Ke arah B B. berarti dia searah Pak. Kita lihat P1 dia ke bawah. Kita tanya ke titik B. Searah ya Pak. Searah apa berlawanan jarum jam? Sini, B-nya ke atas. Searah berlawanan. Berlawanan ya Pak. Berlawanan, berarti masih minus ya. Jaraknya ke titik B? Jaraknya untuk jarak P1 ke titik B. Berarti 9,5. Kita lihat ke P3-nya 1,5, ke P2-nya 4. Lalu dari P2 ke P1-nya ada 2. Berarti 1,5, 7,5 ya Pak. 7,5. 7,5. Oke, makasih Muhammad Mukti. Iya Pak. Sapaat. Oke, next. Min P3, berapa nilainya P3? P3 nilainya berapa di sini? 4. 4. Jaraknya 1,5. Min P2. P2 berapa besarnya? P2. 2 ton. Jaraknya Min 2 ton. 5,5. Lalu yang terakhir ada P1. P1 besarnya 3 ton. Dan jaraknya adalah 7,5. Oke, sama dengan 0. Sekarang 4 dikali 1,5. Maaf Pak. Iya, silahkan. Untuk P3-nya kok jadi plus Pak? P3. Yang itu Pak, yang P1. Oh, P1 P1. Minus. jadi plus. Minus. Lihat, kita tinjau di titik B. Ya. Ya. Ini ada yang ketinggalan nih. P1 ke B. P ke bawah. P ke bawah nih. Arahnya ke bawah. Berarti kalau ditinjau dari ke B, kita lihat jalannya P1. Dia ke bawah. Setelah lewat batang, baru dia ke kanan. Ya. Lihat. Sini. B-nya ke atas. Dia berarti berlawanan. Sama dengan P2 dan P3. Gitu. Tapi di sini saya ada kekurangan nih. Berarti plus RAV-nya ketinggalan. RAV 9,5. Oke. Kita lanjutkan. 4 dikali 1,5 adalah berapa? 4 dikali 1,5. 4 dikali 1,5. 6 Pak, 6. Min 2 dikali 5,5. Min berapa? Ayo, sebelum saya panggil. Oh, ini saya ketinggalan lagi. Min 11. Min 11. Oke, berarti ini 6 min 11. Oh, ini salah ya. Harusnya min juga. Min 11. 3 dikali 7,5. 3 dikali 7,5. Min 22,5. Min 22,5. Oke.
Lalu yang terakhir plus 9,5 RAV sama dengan 0. Kita uraikan. Min 6, min 11. Berapa? Min 6 ditambah min 11. Berarti min 17. Min 17 minus lagi 22,5. 11 Min ditambah 33,5 33,5 5 plus 9,5 RAV sama dengan 0. Oke, berarti 9,5 RAV. Nah, ini 33,5, di sininya minus, kita tukeran sama 0, berarti di sini menjadi plus. Oke, berarti RAV sama dengan 33,5 dibagi 9,5. 3,52 3,52 satuannya ton. Oke, berarti secara analitis ya pada soal ini si A-nya ada reaksi sebesar 3,52 ton dan si B-nya ada reaksi sebesar 4,73. Oke, 4,73. Ya. Kita tes, benar nggak? Kita tes. Berarti tesnya kita sederhana aja. Sigma V harus sama dengan 0. Berarti di sini yang ada yang gaya vertikal adalah RAV ditambah RBV ya. H dikurangi, ngeliat RAV-nya ke atas, RBV-nya juga ke atas. Lalu ada min P1 karena P1 ke bawah. Min P1 min P2 min P3 harus sama dengan 0. Ya. Oke. Kita coba uraikan. Berarti di sini RAV adalah 3,52 ditambah 4,73 dikurang 3 dikurang 2 dikurang 4 harus sama dengan 0. Coba kita uji. 3,52 ditambah 4,73 berapa? 3,52 ditambah 4,73. Berarti di sini 2 ditambah 3 5 sebentar. 3,52 ditambah 4,73 berapa? 8,25 8,25 ditambah min 3 min 2 6 min 4 min 3 ditambah min 2 berarti min 5 tambah min 4 lagi Min 9, Pak. min 9.
Oke, berarti di sini ada selisih nih. Yang salahnya yang mana nih? RBV-nya Pak salah. Harusnya yang RBV-nya tuh 4,84 ya. 4, oke, di sini harusnya 4,84. Kita uji di sini RBV 4,84. Oke, 3,52 ditambah 4,84. Kita 8 hitung dari belakang, 8,3. 8,36. 6. Masih kurang. Yang mana nih yang salah? Aduh, Yang mana nih? 3,5 dibagi 9,5. Benar nggak hasilnya 3,52? Coba gini aja deh sederhananya. RAP plus RBP harus sama dengan P1 ditambah P2 tambah P3. Oke, berarti di sini RAP plus RBP 3,52. Benar nggak? 3,5 dibagi 9,5. Kalkulator. Oke. 33,5 dibagi 9,5. Oke, benar 3,52. Oke, berarti kita uraikan lagi ya. P1 3 ton. Betul, jaraknya 2. P2 2 ton, jaraknya 4. P3 4, jaraknya 8. RBV 2 ditambah 2, 4 tambah 4, 8, 9,5 betul. 3 kali 2, 6, 2 kali 4, 8, 4 kali 8, 4 kali 8, 32, 6 ditambah 8 tambah 32. Benar gak hasilnya 46? 6 ditambah 8 ditambah 32. Betul, 46. Sekarang kita cek. 46 dibagi 9,5. 4,84. Oke. Kita cek. 4. Sekarang berarti si RBV-nya 4,84. Sekarang kita lihat si RAV-nya. P3 4 ton. Jaraknya 1,5 betul. P2 adalah 2 ton. Jaraknya 4 ditambah 1,5, 5,5. Itu P1 3 ton. Jaraknya 2 ditambah 4, 6. 6 tambah 1,5, 7,5. 9,5 RAP. 4 dikali 1,5. 4 kali 1,5 betul 6. 2 dikali 5,5 11. 3 dikali 7,5 22,5. 22,5. 22,5 ditambah 11 ditambah 6. Oke, ini hasilnya bukan 33,5 tapi 39,5. Oke, berarti di sini 39,5. Waduh, speak up. Ya udah. Nah, berarti sekarang 39,5 dibagi 9,5. Ini hasilnya 4,15. 4,15. Oke, sekarang 4,84. 4,84 ditambah 4,15 harus sama dengan 3 tambah 2 tambah berapa? 4 ya. Tambah
4. 3, 2, 4. Oke. Sekarang kita lihat 4,84 ditambah 4,15. 4,84 tambah 4,15. Kurang 0,01. 0,01. 4,84. Bentar. 4,84 ditambah 4,15. 8,99. Oke. Harus sama dengan 3 ditambah 2, 5 ditambah 4, 9. 9. Oke ya, clear ya. Nah, berarti si RAV-nya harusnya 4,15. Nah, sekarang. Nah, oke, udah ketahuan. Nah, sekarang kita berapa sih nilai RAV dan RBV bila soal ini kita kerjakan secara grafis. Nah, kalau grafis berarti ada gambar menggambar. Sebentar, saya buka AutoCAD. Kasian banget. Aku nggak bisa berangkat. Kita buka AutoCAD. Hani bicara Hani. Oke. Ini Ctrl C, Insert Alt, Print Screen. Ya. Nah, sekarang kita selesaikan soal ini menggunakan secara grafis. Saya ganti program. Yang saya share kelihatan? Belum ya? Udah, Pak. Nah, oke. Ini saya udah buka software AutoCAD. Nah, karena grafis, berarti kita akan banyak menggambar. Oke, sekarang kita lihat di sini ada jarak 2, 2, 4, dan 1,5. Totali di sini 9,5. Ya, saya harus buat garis secara tepat sebesar 9,5. Sorry. 9,5. Oke, nah ternyata 9,5 ada segini. Kita buat di sini. Sini ada tumpuan sendi dan roll. Ya, buat segitiga dulu. Oke, tumpuan roll. Lalu ada jarak sebesar 2, 2, 4. Jadi saya harus buat jarak 2, 2, 4. Nah, demikian juga dengan si gaya harus skalatis juga. Sekarang saya buat si itunya dulu, anotasi. Ini 2 meter. 2 meter. Nah, kita lihat. P1 nilainya 3 ton. Berarti saya harus buat juga di sini 3 ton. Berarti di sini L sama dengan 3. Oke. Di sini ada 3 ton. P1.
Ini ada P1. Bentar. Oke, ini adalah P1. P1 3 ton. Nah, si gayanya juga harus skalatis ya. Nggak bisa asal. P1 sama dengan 3 ton. Lalu selain P1 kita ada P2. P2 adalah 2 ton. Oke. Ini 2 ton. P2 2 ton. Iya. Ini ada P2. Besarnya adalah 2 ton. Oke. Lalu yang terakhir ada P3. P3 besarnya adalah 4 ton. Oke. Nah, ini gayanya adalah P3. P3 4 ton. P1 ada 3 ton, P2 2 ton, dan P4 P4-nya adalah 4 ton. Nah, pertama yang harus kita lakukan, kita harus memproyeksikan bidang-bidang gaya. Oke, bidang-bidangnya kita proyeksikan. Ini adalah garis imajiner. Kita proyeksikan dulu. Oke. Nah, setelah diproyeksikan, kita buat sebuah titik sembarang. Kita buat sebuah titik sembarang. Misalkan titik sembarangnya ada di sini. Bisa apa aja. Nah, lalu si P1 ini kita pindahkan. Ini adalah P1. Misalkan kita pindahkan di sini. Nah, karena gayanya lurus, berarti proyeksinya lurus juga. Nah, ini berurutan gayanya. Ini P1, ini P2, dan yang terakhir P3. Ya, di sini ada P1, ini ada P1, P1, ini adalah garis P2, dan yang terakhir garis P3. Nah, Pak kok nggak ilmiah banget? Ya, namanya juga grafis ya. Oke, kita pindahkan, geser sedikit. Nah, misalkan kita asumsikan titik ini adalah titik I. Titik apa ya? Saya lupa namanya. Misalkan ini kita asumsikan titik I. Sini titik I contohnya. Oke. Nah, lalu kita buat garis ke semua titik yang bekerja. Kita buat garis ke awal gaya dan akhir gaya. Oke. Nah, oke. Garisnya udah ada 1, 2, 3, 4. Berarti kita kasih nama garisnya menjadi garis A. Kita sebut ini garis A. A.
Sini disebut garis D. Nanti kita rename. Kita garis C dan garis D. Kita rename. Kita ganti menjadi B kecil. Lalu kita ganti yang ketiga menjadi C. Dan kita ganti yang keempat menjadi D. D. Oke. Oke, next. Kita akan memproyeksikan garis A, B, C, D ini ke dalam garis imajiner gaya. Ya. Kita mulai dari A dulu. Nah, A ini kita pindahkan ke awal gaya. Oke. Lalu si B kita pindahkan ke sini ya. Di sini karena si P1-nya bekerja Di sini yang B, sini yang B. C-nya juga sama diproyeksikan. C dan yang terakhir, salah ya. Salah, saya lupa. A udah. Lalu kita proyeksikan yang B. Kita proyeksikan yang C. Saya lupa nih. A, B, C, D. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3. Oh, si C-nya kurang panjang. Kita proyeksikan. Dan yang terakhir si D. Nah, D. Nah, ini garisnya enggak presisi banget juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita hubungkan. Misalkan di sini adalah A, berarti di sini kita sebut A aksen. Sini garis ini adalah garis A aksen. A aksen. Oke, berarti di sini bawahnya adalah garis B aksen. B aksen. Lalu garis yang ketiga sini. Ini adalah C aksen. C aksen. Yang terakhir adalah D aksen. Oke, sekarang untuk mencari berapa sih reaksi A dan B, kita harus hubungkan garis pertemuan awal ke pertemuan akhir. Oke, misalkan di sini adalah C, D, misalkan di sini ada garis R. Garis R. Nah, si garis ini kita pindahkan lagi, kita proyeksikan lagi. Kita proyeksikan garis R ini ke titik I. Nah, ya. Setelah itu kita ukur. Ya udah ya, diproyeksikan berarti ini adalah R. Ini adalah garis R. R aksen. Nah, sekarang kita ukur berapa sih jarak ujung gaya
ke pertemuan tengah, dan berapa sih gaya di pertemuan R terhadap proyeksi P ke titik awal. Nah, udah ketahuan. Nah, berarti di sini reaksi di B-nya ketahuan 4,84 dan reaksi di A-nya adalah 4,15. Berarti di sini bisa kita sebut ini adalah RAV yang awalnya. RAV ini adalah RAV dan yang bawahnya adalah RBV. Gitu. Nah, ini adalah metode grafis. Ini kita bisa hapus. Ini ya. Nah, ini adalah mencari reaksi tumpuan secara grafis. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya Pak, saya nanya Pak, Silakan. nilainya beda ya dengan perhitungan itu? Sebentar. Grafis dan itu nggak sama? Apakah ada yang salah atau harus sama? Harus sama. Ini salah nulis. Di sini harusnya 4,84. 84. Kita lihat ya. Anda lihat di sini ya. Ini si RBV 4,84. Iya. Si RAV 4,15. Iya. Ya. Kalau grafisnya Pak? Grafisnya RBV 4,84 sama. Oke. Betul ya. Dan si Kalau yang- RAV-nya 4,15. Oh iya. Berarti Ya, untuk di cross check itu Pak ya? Ini adalah untuk cross check. Jadi perbandingan apakah perhitungan kita valid apa enggak. Iya, iya, Gitu. iya. Itu Oke. sudut I-nya bisa di mana aja, hasilnya sama Pak ya? Titik sembarangnya? Sembarang Pak, bisa di mana aja. Bisa di mana aja. Kalaupun lebih tinggi juga hasilnya sama ya? Misalkan Sama. sejajar dengan titik awal, Sama. harus sama ya? Sama Pak. Oke, baik. Makasih Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau tidak ada, saya buat tugas. Ya. Kenapa Pak banyak tugas ya? Namanya juga mekanika teknik, namanya juga soal eksak. Kalau nggak dikasih tugas, nggak belajar, nggak bakalan bisa paham materi saya. Baik Pak, baik. Ya. Oke. Tugas dengan cara yang sama. Sebentar. Dengan cara yang sama, ada sebuah soal. Nah, misalkan oke. Nah, misalkan di sini saya akan mengganti nilai apa ya? Ini saya tukar. Oke, sebentar. 2, di sini 3, di sini 5, ini 2 lagi.
2. Sini adalah 3Y, 3,Y ton, 2,X ton, sini tetap 4 ton. Ya, cuma yang beda cuma P1 dan P2. Ya, soalnya hitung reaksi A, hitung reaksi di A dan B secara grafis dan analitis. Nah, silakan Anda pakai AutoCAD, silakan untuk kontrol secara grafisnya. Mau pakai pensil juga nggak apa-apa, pakai penggaris khusus. Saya senang kalau pakai penggaris, pakai pensil, pakai penggaris, ya. Justru saya lebih senang kayak gitu, pakai HPS gitu. Mau pakai AutoCAD nggak apa-apa, tapi yang analitisnya tolong dikerjakan secara tulis tangan ya. Oke, mekanika teknik. Saya save dulu. Tugas 2. Ini tugas 2. Reaksi peletakan grafis dan analitis. Oke. Ini ya, sepakat ya, tugasnya seperti ini. Saya pindah lagi ke classroom. Buat tugas 2. Reaksi peletakan grafis dan analitis. Sebentar. Mekanika rekayasa 2023. Oke. Tenggat waktunya minggu depan ya. Minggu depan berarti tanggal 18. Oke. TS 22B betul ya? Betul, Pak. Oke, sudah saya tugaskan. Oke, demikian pertemuan hari ini. Saya tutup. Video ini nanti video pembelajaran hari ini nanti akan saya upload. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa Amin, bermanfaat. Pak. Ya, Pak, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah.